Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun untuk kalian yang mendengarkan podcast ini. Kembali lagi di AUSI, Audio Edukasi, podcastnya anak KKN Psikologi kelompok 10. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dimanapun kalian berada. Oh iya, jangan bosan untuk mendengarkan suara aku ya, karena aku juga gak bakal bosan kok buat ngasih informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Jadi pada episode kali ini kita mau bahas nih tentang bagaimana sih relasi hubungan manusia dengan lingkungan dalam menghadapi new normal dari sisi psikologi lingkungan. Nah, baik, seperti yang kita ketahui nih, wabah COVID-19 dan persoalan lingkungan saling berkaitan. Jika pola relasi dengan alam tidak berubah dan menganggap alam hanya objek untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka di masa yang akan mendatang akan semakin banyak nih muncul virus-virus lain yang lebih berbahaya. Wah, permasalahan ini tidak bisa kita abaikan ya teman-teman. Dalam membahas hubungan manusia dengan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan. Hal ini dimaksudkan bahwa disiplin ilmu psikologi lainnya seringkali memisahkan antara stimulus, manusia, dan respon atau tingkah lakunya. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa merubah lingkungan, misalnya manusia rajin menebang hutan, dan sebaliknya, lingkungan juga sangat berpengaruh nih terhadap bagaimana manusia berperilaku. Hal tersebut dapat dikaitkan pada teori beban lingkungan yang menyatakan bahwa yang pertama, manusia mempunyai kapasitas terbatas dalam suatu pemrosesan informasi. Yang kedua, ketika stimulus lingkungan melebihi kapasitas proses informasi, proses perhatian tidak akan dilakukan secara optimal. Yang ketiga, ketika stimulus sedang berlangsung, dibutuhkan respon adaptif. Artinya, ketepatan stimulus akan dievaluasi melalui proses pemantauan dan keputusannya dibuat atas dasar respon pemecahan suatu masalah. Jika stimulus yang masuk merupakan stimulus yang dapat diprediksi dan dapat dikontrol, stimulus tersebut semakin mempunyai makna untuk diproses lebih lanjut. Tetapi, jika stimulus yang masuk merupakan stimulus yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dikontrol, perhatian kecil atau mungkin pengabaian perhatian akan dilakukan. Nah, akibatnya pemrosesan informasi tidak akan berlangsung. Dan pada masa new normal atau tatanan kehidupan baru ini, sebagai individu, sebaiknya kita menjaga kebersihan diri dengan lebih rajin mencuci tangan, menggunakan masker, tidak berkumpul, dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Semua yang dilakukan tidak akan berarti apa-apa jika individunya tidak menjaga dan merawat lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. Malah akan membuat virus COVID-19 dan virus-virus lainnya akan terus mengancam kehidupan individu loh. Pada teori hambatan perilaku, dikatakan bahwa stimulus yang berlebih atau tidak diinginkan akan mendorong terjadinya hambatan dalam kapasitas dalam proses informasi. Hal ini mengakibatkan orang merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang sedang berlangsung nih. Nah, jadi perasaan kehilangan kontrol merupakan langkah awal dari teori kendala perilaku. Hambatan dapat muncul baik secara aktual dari lingkungan ataupun interpretasi kognitif. Dalam situasi yang diliputi perasaan bahwa ada sesuatu yang menghambat perilaku, orang merasa tidak nyaman. Pengatasan yang dilakukan adalah orang mencoba menegaskan kembali kontrol yang dimiliki dengan cara melakukan antisipasi faktor-faktor lingkungan yang membatasi kebebasan perilaku dalam menjalankan suatu aktivitasnya dikaitkan pada new normal yang dijalankan sekarang, membuat individu menjalankan aktivitasnya dengan aturan-aturan yang new normal. Diharapkan melalui kehidupan new normal tersebut, masyarakat mulai bisa beraktivitas normal, perekonomian mulai tumbuh kembali, namun dengan cara-cara yang new, yaitu penerapan protokol kesehatan secara ketat di berbagai bidang, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik.
Suatu perilaku baru dapat terbentuk secara efektif jika memenuhi 3 keyakinan, yaitu keyakinan individu terhadap konsekuensi perilaku, keyakinan terhadap pandangan masyarakat sekitar, dan keyakinan untuk mengontrol perilaku tersebut. Keyakinan individu terhadap konsekuensi akan menentukan arah perilakunya. Ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa menjalankan protokol kesehatan itu akan membawa konsekuensi yang positif bagi kesehatan dirinya, keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitarnya, ia akan lebih rela nih menjalankan protokol kesehatan tersebut dengan lebih tertib. Dan sebaliknya, ketika seseorang memiliki keyakinan atau pandangan yang berbeda, misalnya ia yakin nih, tanpa menjalankan protokol kesehatan, virus akan mati dengan sendirinya karena suhu panas. Atau, seseorang memiliki keyakinan bahwa ia memiliki kekebalan terhadap virus sehingga tidak perlu waspada. Nah, orang-orang dengan keyakinan yang keliru tersebut tidak akan secara disiplin, apalagi sukarela menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, teman-teman, pada masa new normal, kita juga perlu nih adanya mencoba untuk beradaptasi dengan kehidupan baru yang pastinya akan berbeda dengan kehidupan kita yang sebelumnya. Karena kita perlu menyesuaikan dengan situasi lingkungan kita saat ini kan. Nah, dalam adaptation level theory dikatakan bahwa adaptasi merupakan suatu proses modifikasi kehadiran stimulus yang berkelanjutan. Semakin sering stimulus hadir, maka akan terjadi pembiasaan secara fisik yang disebut sebagai habituasi dan terjadi pembiasaan secara psikis yang disebut adaptasi. Jadi, kita perlu beradaptasi dengan melakukan pembiasaan dengan peraturan dan protokol kesehatan yang ada. Mungkin bagi sebagian orang itu mudah dilakukan, tapi tidak sedikit pula yang mengabaikan hal tersebut karena keterbatasan informasi yang didapat, sehingga stimulus yang diterima juga akan semakin kurang gitu. Dalam permasalahan ini, kita tidak bisa mengandalkan hanya 1-2 orang saja dari pemerintah maupun dari tenaga medis saja, tetapi kita harus bersama-sama nih, bersatu melawan wabah ini dengan adanya kesadaran diri dari semua pihak. Oke, baiklah. Sepertinya informasi podcast kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga dapat diterima dan jangan lupa nih share ke teman-teman yang lain buat mendengarkan podcast ini juga, biar kita bisa lebih sadar nih untuk selalu peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Sebelum menutup podcast ini, aku mau ngingetin nih, jangan lupa ya selalu jaga pola makan. Usahakan juga melakukan olahraga yang ringan di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oh iya, perhatikan juga nih lingkungan kita ya, seperti jangan membuang sampah sembarangan misalnya, dan jangan sering-sering menggunakan masker yang sekali pakai. Mungkin bisa diganti menggunakan masker kain untuk mengurangi limbah masker nih. Selalu menjaga kebersihan di rumah, tempat kerja, serta tempat umum lainnya. Dan selalu membersihkan benda-benda yang sering kita sentuh ya. Kayaknya udah deh, sampai situ aja. See you, sampai jumpa di podcast kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.